imamnya langsung di namanya Panepeh, yang saya baru ketemu sekitar sebulan yang lalu. Kemudian beberapa kali beliau ke rumah saya. Apa yang bisa saya agendakan, dan ini nggak ada yang kebetulan, karena saya sekarang penganut dan lagi teori penganut laku seperti itu. Kita akan mengembalikan kejayaan peradaban Nusantara yang sudah lama hilang, atau the lost and science civilization. Perkenalkan, saya Bapak calon Dr. Muhammad Mahfud, SSI MSI, dosen program studi ilmu komunikasi, pendiri, ketua lapangan, dan sampai sekarang sebagai peneliti di komunitas yang bertemakan Atlantis Nusantara. Dan Atlantis sendiri kita maknai sebagai aktivis lintas peradaban untuk Indonesia Nusantara. Berbicara mengenai peradaban di dunia, ya khususnya peradaban Nusantara, kurang lebih dimulai dari 2005, ya hadirlah satu buku yang sangat fenomenal, saya tunjukkan, yakni karya dari Profesor Arisio Santos, geolog dan fisikawan nuklir Brazil. Bukunya berjudul Atlantis, The Lost Continent Finally Found, The Definitive Localization of Plato's Lost Civilization, Indonesia ternyata tempat lahir peradaban dunia. Kemudian setelah itu hadirlah buku yang lain yang juga luar biasa, yakni dari Profesor Stephen Oppenheimer, Oxford University di Inggris, yakni berjudul Eden in the East, surga di timur, benua yang tenggelam di Asia Tenggara. Kenapa kok saya selalu bawa buku ini dan ada tas khusus ya? Ya udah, salah satu jawabannya sekarang. Tasnya khusus itu, Pak. Wijaya Wijayanti, seluruh keraton Induk Nuswantara sampai ke Salakanagara, Tarumanagara sampai ke Pajajaran Negara, untuk menjawab Lemuria atau Lemurian Atlantis, Mojopahit atau Majapahit Nuswantara. 2010 kita melakukan riset sampai sekarang, tapi 1 tahun riset kita bukukan 2011. Saya ketua lapangan, tim ilmuwannya, penulisnya adalah beliau Dr. Kiai Haji Waryani Fajarianto SHI MAG, Atlantiolog Muslim, berjudul Nagara Atlantis Purba, replika ibu kota Atlantis dan relief para nabi di Candi Borobudur. Ini buku ke-65 beliau, dan ini adalah semua data dari tim Atlantis yang kita maknai sebagai aktivis lintas peradaban untuk Indonesia Nusantara, relief Al-Quran, NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia, menemukan kembali Atlantis Purba, Horahono Jiwo Kajawi Jiwi di kebumian Indonesia. Jannatul Ma'wa, ini kita integrasi interkoneksi religion, sains, filosofi, agama dalam hal ini Al-Quran dan Sunnah. Kemudian juga dengan sains, ilmu pengetahuan seperti arkeologi, geologi, komparasi, mitologi, juga menggunakan teknologi dari NASA, itu teknologi astronominya NASA atau angkasa gitu ya. Dan ada NOAA, itu adalah teknologinya misalnya dari Amerika yang bagaimana ingin mencari data di dasar samudera dan yang lainnya. Dan juga tentunya tidak lupa dengan filosofi. Ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi, atau untuk tidak dibilang integrasi interkoneksi antara agama, budaya, dan juga dengan teknologi. Kalau di dalam bahasa tasawufnya ada ayat-ayat kauliyah, teks gitu ya. Kauliyah yang diucapkan kemudian menjadi teks, ada ayat kauniyah, jagat raya seisinya yang empiris, dan kemudian disebut juga dengan ayat-ayat nafsiyah, yaitu manusia. Metakosmos, tepatnya eternal kosmos, kemudian makrokosmos dan mikrokosmos. Jagat ageng, jagat langgeng, jagat ageng, dan jagat alit. Atau sisi 3 dimensi tadi. Ada batin, ada zahir, ada lahir, atau sukma jiwa dan raga. Sehingga membahas Lemurian, Atlantis, ya, Mojopahit atau Majapahit
Nuswantara, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita harus mengkajinya sistematis runtut dengan paradigma integrasi interkoneksi keilmuan, religion, science, and philosophy. Membicarakan komunitas Atlantis di Indonesia dan dunia, khususnya di Indonesia, itu sudah banyak sekali Mas, ratusan. Bahkan yang kemudian membuat konten tentang Atlantis Nusantara, mungkin kalau dicek baik di YouTube ataupun di media sosial atau di Google itu sudah ribuan. Ketika bicara bahwa spirit ini siapa saja yang menggaungkan, sudah lintas keilmuan tadi Mas, baik secara kami akademisi yang ada di pendidikan Islam atau di PTKIN, khususnya UIN, Universitas Islam Negeri, ya, kemudian ada tadi geolog dan juga ada arkeolog. Ya, saya sebutkan satu lagi, ini beliau tidak boleh ditinggal, Dr. Ali Akbar, Ketua Tim Terpadu Riset Mandiri yang menulis Situs Gunung Padang, Misteri dan Arkeologi. Buku yang ditulis oleh Dr. Ali Akbar ini wajib untuk dibaca oleh siapa saja yang cinta akan sains dan sejarah masa lalu bangsa Indonesia menurut Profesor Dr. Umar Anggara Jeni, anggota AIP Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, AIP, Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 2002 sampai 2010. Dan temuan dari Dr. Ali Akbar, Dr. tadi Profesor Dr. Danini Hilmanata Wijaya, ada Profesor Dr. Andang Bakhtiar, para geolog, bahwa situs Gunung Padang di Desa Karyamukti itu di Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, yang saya 5 atau 6 kali meneliti ke sana. Temuannya, tesisnya yang luar biasa, ketika 2011 sampai 2013 dan viral ke seluruh dunia, bahwa situs Gunung Padang itu 10 kali lebih besar daripada Candi Borobudur. Dibangun oleh 4 peradaban berbeda. Lebih tua daripada piramida Mesir, bangunan prasejarah terbesar di dunia. Tanpa kemudian banyak saya mengerti teori ya, tapi setidaknya perkembangan dinamika ilmu kan dimulai dari 3 hal Mas. Pertama, orang melihat itu sebagai mitos. Tapi ketika bukti-bukti empiris datang, menyertai dari yang dianggap mitos, entah itu disebut sains gitu ya, ilmu pengetahuan, misalnya kita belajar ada matematika, biologi, fisika, di dalam dimensi fisika ada fisika kuantum, kecepatan cahaya, yang 1 detik itu 300.000 kilometer gitu ya. Dan di sini dalam hal ini adalah kita dari mitos muncullah yang namanya data-data empiris atau ilmiah, ini akan menjadi ideologi Mas gitu ya. Nah, ketika perkembangan jadi ideologi, dia akan jadi ilmu yang kita sebut ilmu pengetahuan. Nah, pada saatnya ketika semua tadi baik artefak spiritual yang sementaranya dianggap mitos mengenai Atlantis, tapi hadirlah artefak material yang itu hasil dari data-data ilmiah, kemudian ditemukan dan juga dengan filosofinya atau filsafat ilmunya atau dari sisi ontologi ontologi epistemologi aksiologi, akan ketemulah yang namanya tadi yang dianggap mitos, dia akan diterima saatnya menjadi sesuatu ilmu pengetahuan yang bisa diterima secara dunia ilmiah atau sains atau dunia akademik. Walaupun untuk Atlantis ini masih membutuhkan waktu yang cukup lama, cukup panjang. Kenapa? Karena Atlantis itu dianggap mitos. Tapi ketika salah satu negara di Eropa, Spanyol saya sebut, mengambil isu Atlantis, itu ya, bahwa itu dengan beberapa ciri khas itu ada di Spanyol, di salah satu pantai di daerah negara Spanyol, Eropa, luar biasa booming pariwisatanya. Baik dari turis dalam negeri atau mancanegara yang memberikan devisa begitu besar. Kurang ilmiah apa? Ya, maaf ya, saya sebut lagi. Ini belum menggunakan ilmu integrasi interkoneksi juga. Arkeologi digunakan, geologi digunakan, komparasi mitologi digunakan, satelit, teknologi NOAA dan NASA-nya Amerika juga digunakan. Dan juga ilmu yang lain banyak sekali, multidisipliner, bahkan integrasi interkoneksi. Belum beliau dokter ahli bedah genetik, Profesor Oppenheimer, kurang apa? Ya, ditambah dengan misalnya satu situs Gunung Padang, ini para arkeolog-geolog. Ini semua sudah menjadi ilmu pengetahuan. Hanya bagaimana kelegoan kita bangsa dan negara Indonesia tercinta, yuk temuan ini kita sama-sama menghargai. Ketika ada tesis yang lain, ada antitesis, kita cari sintesanya. Tapi ketika isu ini kita tangkap, dan saya ketika jadi pembicara, ada International Artifact Exhibition Webinar The Lost and Science Civilization, dan juga dengan Jember Fashion Carnaval, JFC, Agustus, kalau nggak September 2020, saya jadi salah satu pembicara, itu luar biasa.
bahwa ada teknologi melalui yang namanya artefak material berupa pusaka-pusaka dari berbahan meteorit. Ada di Museum Artefak itu di Jember, ada di Wonogiri, dan ada di Jakarta sekarang. Ini semua bukti ilmiah, tak terbantahkan. Hanya para ilmuwan akademisi Indonesia kalau mau menerima lego dengan terus ikut meneliti, memberikan spirit, dan isu ini kita tangkap untuk membangun Indonesia, misalnya salah satunya dari sektor pariwisata, dengan bukti-bukti setidaknya 30 bukti yang dari Prof. Santos, dan ada 60 bukti dari Profesor Dr. Dani Iriwanto, ahli hidrologi UGM yang itu kolega kita, ini akan semakin membuat bangsa kita besar dan memberikan pemasukan devisa dengan isu Atlantis, ada Gunung Padang dan lainnya. Insya Allah tidak memungkinkan, ini semua akan bisa untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Masalah maaf diketawakan, kemudian bahkan mungkin dianggap unik. Justru dalam dunia branding, dalam kita melakukan segmenting, targeting, positioning, nah itu adalah menjadi salah satu bagaimana kreativitas kita, inovasi kita membangun branding Atlantis, aktivis lintas peradaban Indonesia, sampai kemudian bukti-bukti itu kita hadirkan, sehingga orang ketika tanpa disadari mungkin dia senyum-senyum atau bahkan tertawa, terhibur, ada oknum yang menertawakan, tapi dia menyebut Atlantis Nusantara, itu udah masuk ke positioning setidaknya di benak atau di pikiran, di otak beliau-beliaunya, walaupun bisa jadi belum tentu masuk ke dimensi spiritual atau hatinya. Enggak apa-apa, yang penting awareness-nya, informatifnya masuk dulu. Masalah kemudian sampai ke spiritual, feels gitu ya, itu sambil berjalan. Kita punya dapat data yang ini memang sementaranya data ini kita simpan, dan untuk objektifnya tentunya perlu nanti di riset lebih mendalam. Bahwa Gunung Padang itu tidak hanya dia situs megalitikum, tapi kami dapat data bahwa Mount Padang, Gunung Padang itu interstellar ports, Mas. Pelabuhan antar bintang, Cianjur, Netherlands, Indi. Nah, dari data ini kami akan meriset, dan tentunya data-data yang paling banyak mengenai situs arkeologi, baik material ataupun kemudian spiritual, misalnya contohnya yang ada di Komplek Percandian ya dan lain-lain, kita dapat data ini, kita akan coba lacak entah bagaimana caranya. Kita yakin Tuhan Maha Kuasa, para yang pembunuh leluhur di Nusantara, ya para guru-guru kita tercinta juga mensupport baik batin lahir lahir. Kita akan melacak sampai ke misalnya begini, yang paling banyak menyimpan dokumen ketika era kolonial kan di Leiden, Netherlands ya, atau di Belanda, dan di Eropa dan di Amerika. Nah, kita ya tim kita punya spirit untuk melanjutkan riset sampai ke benua Eropa dan Amerika, yang itu nanti akan kita olah, data itu kita analisa, dan tentunya outputnya akan kita bukukan untuk melanjutkan spirit dari buku Nagara, yang ini adalah revisi kedua. Kita akan bikin revisi ketiga, dan mimpi saya langsung nanti bersama tim, terutama Dr. Fajar, akan membuat buku yang minimal jumlah halamannya adalah 5.000 halaman, tentu saja berjudul Nusantara. Isinya peradaban agung Nusantara yang kita sebut sekarang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita akan menyambut ya kembali kejayaan agung Nusantara ya, untuk memimpin rumah kita sendiri, negeri kita sendiri, dan juga memimpin dunia dengan keyakinan keimanan kita masing-masing. Nah, kemudian bagaimana spirit ini kemudian kita lanjutkan, kita integrasi, interkoneksikan dengan sains, ilmu pengetahuan dan filosofi, agama, budaya, teknologi, eternal kosmos, makrokosmos, dan mikrokosmos di dalam pakem kearifan lokal, pakem wayang purwa leluhur kita menyampaikan, jumbuhing, manunggaling, nyawijining, jumeneng ing, jagat langgeng, jagat ageng, jagat alit, sukma jiwa raga, batin zahir lahir. Kita akan jemput kejayaan Nusantara, memimpin Indonesia dan dunia kembali menjadi Nusantara yang seperti zaman era Majapahit, Gusti Kanjeng Mahapati Gajah Mada dan para mahaprabunya, untuk kita berbakti, mengabdi ke Ibu Pertiwi tercinta, dan kembali nanti kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara yang indah. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam damai, salam kebajikan, salam damai seluruh alam semesta. Surodiro Joyoningrat Suka Berasa dan Bangas Tuti, Mugi Rahayu, Rahayu Rahayu Sagung Temati, berkah dalam Jaya Jaya Wijaya Wijayanti Lemurian,
Atlantis, Mojopoit Nuswantara, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merdeka!